Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat kursi adalah salah satu ayat Al-Quran yang sangat dianjurkan dibaca dan dirutinkan. Banyak memiliki keutamaan dan keistimewaan yang dengannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita untuk selalu membacanya dan mengamalkannya. Setidaknya ada 7 waktu dianjurkan membaca ayat kursi. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan 7 waktu dianjurkan membaca ayat kursi. Namun sebelumnya bagi para sahabat yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Bagi yang sudah subscribe, saya aturkan terima kasih. Baik para sahabat, 7 waktu dianjurkan membaca ayat kursi adalah sebagai berikut. Pertama, pada waktu pagi dan sore hari. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Nasai bersumber dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Idza qultaha hina tusbihu ujirta minna ila antum siya. Jika pada pagi hari engkau membaca ayat kursi, maka engkau selamat dari gangguan kami para jin dan setan hingga sore hari. Wa idza qultaha hina tumsi udirta minna ila antusbiha. Dan jika engkau baca ayat kursi pada waktu sore hari, sampai besok pagi engkau selamat dari gangguan kami para jin dan setan. Yang kedua, pada waktu setelah sholat wajib 5 waktu. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tabrani dari Sayyidina Abu Umamah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man qara'a ayatal kursiyyi dubura kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamuta." Siapa saja yang rutin membaca ayat kursi setelah sholat wajib 5 waktu, maka kelak dia akan masuk ke dalam surga setelah kematiannya. Yang ketiga, pada waktu atau saat kita akan tidur. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah, "Idza awaita ila firasyika faqra ayatal kursiyyi lan yazala ma'aka minallahi hafizun wa la yaqrubuka syaitanun hatta tusbiha." Jika sebelum tidur engkau membaca ayat kursi, maka Allah akan mengirimkan malaikat penjaga yang menjagamu selama engkau tidur, dan setan pun tidak berani mendekatimu. Yang keempat dan yang kelima, pada waktu keluar rumah dan kembali masuk ke dalam rumah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya sebagai berikut, siapa saja yang keluar dari rumahnya lalu membaca ayat kursi, maka Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuk memintakan ampunan untuknya dan mendoakannya. Kemudian jika dia pulang dan masuk ke dalam rumahnya lalu membaca ayat kursi, maka Allah akan melenyapkan kefakiran dari pandangan matanya. Yang keenam, ketika sedang berada di dalam rumah. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Hakim dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La yaqra'u fi baitin wa fihi syaitanun illa kharaja minhu ayatul kursi." Jika ayat kursi dibaca di dalam sebuah rumah yang di dalamnya ada setan, maka setan akan keluar lari ketakutan. Yang ketujuh, ayat kursi dibaca ketika menunggu wanita yang akan melahirkan.
Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Adhkar menyebutkan hadis riwayat Imam Ibnu Sunni bahwa saat Sayyidatina Fatimah akan melahirkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Sayyidatina Ummu Salamah dan Sayyidatina Zainab binti Jahash agar mendampingi Sayyidatina Fatimah yang akan melahirkan dan membacakan untuknya ayat kursi, surah Al-Falaq dan surah An-Nas serta ayat 54 dari surah Al-A'raf. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 7 waktu dianjurkan membaca ayat kursi. Mari kita amalkan sesuai kesanggupan kita masing-masing. Sebagai penutup, mari kita berdoa kepada Allah dengan membaca beberapa doa yang disebutkan dalam Al-Quran. Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Demikian semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.